Selamat hari Minggu, saudaraku. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Okuli hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 19, ayat 8 hingga ayat 15. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tuak, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin semua kita merasa prihatin melihat maraknya kenakalan remaja sekarang ini. Usianya masih remaja tetapi sudah menjadi pembunuh, menjadi pemerkosa, menjadi begal, selalu tawuran dan lain-lain. Kita tidak perlu mencari kambing hitam, siapa yang salah sehingga menjadi begitu. Tetapi sebaiknya kita mencari jalan keluar, apa yang harus kita lakukan. Salah satu akarnya, seperti seruan firman Tuhan hari Minggu ini adalah, kembalilah ke firman Tuhan, back to the Bible. Kebanyakan ahli berpendapat, dan kita pasti setuju, bahwa cara terbaik untuk mengurangi kenakalan remaja adalah dengan pembangunan karakter, pembangunan budi pekerti. Dan salah satu elemen utama dalam pembangunan budi pekerti adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna untuk membangun karakter setiap orang. Itu dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan itulah seruan firman hari ini, agar kita memelihara firman Tuhan, karena firman itu sangat berguna membangun karakter kita. Saudaraku, itulah yang diungkapkan Daud melalui puji-pujiannya di Mazmur ini. Karena dia sudah merasakan begitu banyaknya manfaat firman Tuhan bagi dia, yang dia sebut dengan Taurat, peraturan, titah, dan perintah. Dan bagi kita sekarang, firman Tuhan itu sudah tertulis di Alkitab. Lalu pertanyaannya, bagaimana rupanya firman Tuhan bisa membentuk karakter yang baik bagi kita? Mari kita telaah perikop ini. Pertama, firman Tuhan itu disebut Taurat, Torah, yang berarti petunjuk jalan, yaitu yang membantu kita memilih jalan yang benar bila kita diperhadapkan pada pilihan di persimpangan. Firman itu menjadi penunjuk jalan, sehingga kita tahu mana jalan yang benar, mana yang sesat. Dan itulah yang dibutuhkan anak-anak remaja kita sekarang. Karena bagi mereka terlalu banyak pilihan melalui media sosial, melalui internet mereka. Sering mereka tidak tahu mana itu yang benar untuk dijalani dan mana itu yang salah, yang harus dihindari atau ditolak. Disitulah mereka memerlukan firman Tuhan untuk membantu mereka memilih jalan yang benar itu.
Semakin mereka dekat dengan firman Tuhan, semakin mudah mereka untuk memilihnya. Dalam hal ini, saudaraku, firman Tuhan itu perlu kita tanamkan di hati anak-anak kita sejak usia dini. Itulah yang membangun prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup bagi mereka. Dan yang kedua, di ayat 8 dikatakan bahwa firman itu sempurna, tidak bercela, komplit, tidak memiliki unsur yang meragukan atau yang salah. Bahkan dikatakan firman itu layak dipercaya. Dan itulah salah satu masalah bagi anak-anak remaja kita. Pada masa pancaroba, mereka sering meragukan segala hal, lalu mencari identitas dan mencari jati diri di tempat lain. Disinilah diperlukan firman Tuhan untuk memberi kepastian mana yang harus dijalani, mana yang harus ditolak. Firman Tuhan sangat layak menjadi pegangan yang kuat, yang tidak perlu diragukan. Dan yang berikut di ayat 8b dikatakan, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Artinya, bisa membawa kita kepada pertobatan. Banyak pertobatan terjadi ketika mereka mendengar dan membaca Alkitab. Karena itulah D.L. Moody, pengkhotbah terkenal itu pernah mengatakan, Alkitab diberikan kepada kita bukan untuk menyampaikan informasi pada kita, melainkan agar kita mengalami transformasi atau perubahan. Salah seorang yang mengalaminya adalah Augustinus. Dia seorang yang sangat pintar, tetapi juga sangat jahat. Tetapi ibunya Monica terus mendoakannya sampai menangis. Dan di suatu hari, Augustinus duduk-duduk di teras rumahnya. Dia mendengar serombongan anak-anak bernyanyi mengatakan, ambillah, bukalah Alkitabmu. Dan itu dinyanyikan berulang-ulang. Lalu muncullah pertanyaan di benaknya si Augustinus, apa itu rupanya Alkitab? Mengapa harus dibaca? Lalu dia mengambil Alkitabnya yang sudah lama benar tidak pernah disentuhnya. Lalu dia mulai membacanya. Dan dia semakin tertarik. Akhirnya dia bertobat. Dia meninggalkan dunia gemerlapnya. Dan kemudian dia menjadi pendeta. Dan kemudian dia menjadi salah seorang bapak gereja. Itulah kehebatan firman Tuhan menobatkan orang. Tetapi masih ada lagi, masih di ayat 8 dikatakan, firman Tuhan itu memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bagaikan susu yang memberi pertumbuhan yang baik bagi anak-anak, seperti itulah firman Tuhan mampu memberi pertumbuhan bagi orang-orang yang belum berpengalaman. Untuk anak-anak muda yang masih mudah diombang-ambingkan hal-hal di sekitarnya, pemberian firman Tuhan sangat membantu sehingga mereka tahu membuat pilihan yang tepat. Tetapi masih ada yang lebih hebat lagi. Di ayat 9a dikatakan, firman Tuhan itu menyukakan hati. Semakin kita membaca dan melakukannya, semakin bertambah sukacita kita. Kalau kita pakai istilah anak-anak muda sekarang, dapat kita katakan, Alkitab adalah obat anti galau. Ini yang dibutuhkan anak-anak muda, terutama di kota besar. Kata para ahli, siswa-siswi di Jakarta memiliki tingkat stres yang sangat tinggi karena beban pelajaran sekolah ditambah lagi dengan kursus ini dan kursus itu, ditambah lagi dengan ekstrakurikuler. Padahal mereka harus menjalani jalan yang bermacet ria. Ditambah lagi dengan masalah di rumah, masalah di keluarganya. Lalu apa obatnya? Saudaraku, firman Tuhan yang mampu membuang kegelisahan, tetapi mendatangkan kegembiraan. Cobalah. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami keraguan-raguan atau masalah yang pelik, cobalah dengan tenang membaca Alkitabmu dan berikan dirimu dipimpin Roh Kudus dan rasakanlah efeknya, rasakanlah khasiatnya. Banyak sekali orang yang tidak jadi bunuh diri ketika mereka mau membaca Alkitabnya.
Cobalah. Bila Anda ingin hidup bahagia, jauh dari dosa yang membuat kita cemas, tetapi berjalan di jalan kebenaran yang membuat hati senang, kuncinya adalah baca dan lakukanlah firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku, ternyata Alkitab telah merasuki hati jutaan orang sepanjang abad. Inilah kesaksian tokoh-tokoh dunia tentang Alkitab. Abraham Lincoln, Presiden Amerika itu pernah mengatakan, "Saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari Juru Selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini atau Alkitab," kata beliau. Dan Ronald Reagan, masih Presiden Amerika, mengatakan, di dalam satu kitab ini, yaitu Alkitab, terdapat seluruh jawaban bagi masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau saja kita mau membaca dan mempercayainya. Demikian juga dengan Bapak Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, pernah mengatakan, bila manusia tidak mengenal Alkitab, ia akan menderita karena kehilangan sesuatu yang sulit dia perbaiki. Demikian juga Bapak George Washington pernah mengatakan, tidak mungkin orang dapat memimpin secara adil tanpa penyertaan Allah dan Alkitab. Dan ketika Ratu Victoria dari Inggris menghadiahkan sebuah Alkitab kepada Raja dari Amerika, dia berkata, Alkitab inilah rahasia keagungan Inggris. Dan bukan hanya itu, Sir Isaac Newton, sang jenius di bidang ilmu pengetahuan, sering membuat penemuan baru karena dia terinspirasi dari Alkitab, karena dia sangat rajin membaca Alkitabnya. Saudara-saudaraku, itulah salah satu resep yang bisa digunakan para orang tua untuk mendidik anak-anak kita menghadapi godaan zaman ini. Resepnya, bekali mereka dengan firman Tuhan. Contoh yang real adalah Timotius. Sejak anak-anak dia diajari ibunya dan neneknya dalam firman Tuhan. Sehingga walau dia usianya masih muda, dia sudah menjadi pimpinan jemaat di Efesus dan namanya tertulis di Alkitab. Karena itulah Bapak John Quincy Adams, orang tersohor itu pernah mengatakan, begitu besar penghormatan saya terhadap Alkitab, sehingga semakin dini anak-anak saya mulai membacanya, semakin teguh pengharapan saya bahwa mereka akan menjadi warga negara yang berbakti pada negara mereka dan menjadi anggota masyarakat yang terhormat. Saya bacakan sekali lagi. Begitu besar penghormatan saya terhadap Alkitab, sehingga semakin dini anak-anak saya mulai membacanya, semakin teguh pengharapan saya bahwa mereka akan menjadi warga negara yang berbakti pada negara, dan mereka akan menjadi anggota masyarakat yang terhormat. Saudara-saudaraku, memang masih banyak anak-anak muda sekarang yang mengatakan bahwa Alkitab itu kolot karena sudah tua. Memang anak-anak muda sekarang sangat mudah mencap bahwa yang lama itu sudah kolot. Sehingga Alkitab juga sering dianggap kolot. Sehingga banyak yang malas membacanya karena dianggap sudah terlalu tua. Padahal, saudaraku, justru usia yang matang itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu tetap dan tidak berubah. Banyak hal di dunia ini yang menunjukkan bahwa hal yang tua justru semakin kuat dan semakin baik. Kesalahan yang terjadi adalah ketika kita ingin mencoba hal yang baru, namun melupakan dasar kokoh yang sudah ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui, semakin hari kita menghadapi masalah hidup yang semakin rumit. Sehingga tidak sedikit orang menjadi susah tidur
sehingga obat tidur semakin laris. Dan banyak orang mengalami sakit jiwa. Lalu apa obatnya? Obat yang paling manjur adalah rajinlah membaca Alkitabmu. Kalau saya coba memakai bahasa iklannya begini. Anda mau memulai hari pagi Anda dan menaiki tempat tidur Anda dengan hati yang senang? Mari, mulailah harimu dengan membaca Alkitab dan mulailah tidurmu dengan membaca Alkitab. Maka harimu akan menjadi hari yang penuh bahagia dan tidurmu menjadi tidur yang nyenyak. Di sebuah film dari novel Mutiny on the Bounty, dituliskan tentang kisah nyata yang terjadi di Pulau Pitcairn. Kota itu sangat bobrok moralnya, penuh perilaku asusila. Tetapi suatu kali, seorang kulit putih menjumpai sebuah Alkitab yang tersimpan di sebuah peti tua di kapal Bounty. Lalu dia membacanya dan membacanya. Kemudian dia mengajarkan Alkitab itu kepada orang-orang di pulau itu. Ternyata lama-lama perilaku penduduk pulau itu berubah. Mereka bertobat sehingga akhirnya di sana tidak ada lagi penjara, tidak ada minuman keras, tidak ada lagi orang yang malas, tidak ada lagi kejahatan. Itulah hasil dari orang yang membaca dan mengajarkan firman Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari semakin rajinlah membaca Alkitabmu. Karena firman-Nya yang di dalamnya itu sangat sempurna dan sangat berguna membentuk karakter kita dan membuat hidup kita menjadi tenang dan penuh sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh sempurna membentuk karakter kami dan membuat hidup kami tenang dan penuh kegembiraan. Doronglah kami dengan Roh-Mu, agar kami semakin rajin membaca firman-Mu setiap hari. Terutama anak-anak kami yang masih remaja, agar mereka menjadi pencinta Alkitab, sehingga mereka memiliki jalan hidup yang benar. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami umat-Mu ini, berilah kami kemujuran, berilah kami keberhasilan, dan lawatlah mereka yang sakit dan sembuhkanlah juga mereka yang berbeban berat. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan para hamba-Mu, terutama usaha para penginjil, agar berhasil, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami memohon juga, jagailah bangsa kami, agar tetap penuh damai sejahtera-Mu. Lancarkanlah semua proses pemilu, hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden kami yang baru. Terpujilah nama-Mu, ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita.